Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abgi Ilmansyah dari semester 3 Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunga bank. Definisi bunga bank. Bunga bank adalah imbalan hasil atau biaya yang dikenakan oleh bank kepada nasabah atas pinjaman atau simpanan yang mereka miliki. Dengan kata lain, kalau menabung di bank, kamu akan mendapatkan bunga sebagai bentuk keuntungan dari uang yang kamu simpan. Sebaliknya, kalau meminjam uang dari bank, kamu harus membayar bunga sebagai biaya penggunaan dana tersebut. Di Indonesia, bunga bank diatur oleh Bank Indonesia atau BI dan dipengaruhi oleh suku bunga acuan BI atau BI rate. Misalnya, kalau BI rate turun, biasanya bunga pinjaman juga ikut turun. Jadi, cicilan bisa lebih ringan. Sebaliknya, kalau BI rate sedang naik, bunga pinjaman bisa ikut naik juga. Lalu, di sini ada 5 jenis bunga bank. Yang pertama, bunga tetap atau fixed interest rate. Bunga ini nilainya tidak berubah selama jangka waktu pinjaman. Artinya, meskipun kondisi ekonomi atau suku bunga pasar berubah, cicilan bunga tetap sama setiap bulannya. Cocok untuk pinjaman jangka pendek atau mereka yang ingin cicilan stabil. Untuk yang kedua adalah bunga bank mengambang atau floating interest rate. Bunga ini dapat berubah-ubah mengikuti suku bunga pasar. Jika suku bunga acuan naik, maka bunga pinjaman juga ikut naik dan sebaliknya. Cocok untuk pinjaman jangka panjang karena ada peluang bunga untuk turun di masa depan. Yang ketiga, bunga flat. Bunga dihitung dari jumlah pokok pinjaman awal, bukan dari sisa pinjaman. Jadi cicilan bunga dan pokok jumlahnya setiap bulan tetap sama. Biasanya digunakan untuk kredit kendaraan atau kredit konsumtif jangka pendek. Yang keempat, bunga efektif. Bunga dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman yang belum dibayar. Artinya, semakin kecil sisa pokok pinjaman, semakin kecil pula bunga yang harus dibayarkan. Umumnya dipakai untuk kredit jangka panjang seperti KPR atau kredit pemilikan rumah. Yang kelima, bunga anuitas. Bunga dan pokok diatur sedemikian rupa sehingga total cicilan per bulan tetap sama, tapi proporsi bunga dan pokok berubah setiap bulannya. Di awal lebih banyak bayar bunga, sedangkan di akhir lebih banyak bayar pokok. Umumnya digunakan dalam kredit perumahan atau pinjaman dengan tenor panjang. Bunga bank menurut agama Islam. Status bunga bank konvensional adalah riba dalam hukum Islam. Mungkin pernyataan ini sudah tidak asing didengar oleh banyak kalangan, terutama setelah Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah secara tegas menuangkannya melalui Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga interest atau faidah. Merujuk pada Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004, riba diartikan sebagai tambahan atau ziyadah tanpa imbalan yang timbul akibat penangguhan pembayaran yang telah diperjanjikan sebelumnya. Sementara itu, bunga didefinisikan sebagai tambahan dalam transaksi pinjaman uang yang dihitung dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil dari pokok tersebut. Penetapan bunga dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu, dihitung secara pasti di muka, dan umumnya menggunakan persentase. Dalam Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004, riba diartikan sebagai tambahan atau ziyadah tanpa imbalan yang timbul akibat penangguhan pembayaran yang telah diperjanjikan sebelumnya. Sementara itu, bunga didefinisikan sebagai tambahan dalam transaksi pinjaman uang yang dihitung dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil dari pokok tersebut. Penetapan bunga dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu, dihitung secara pasti di muka, dan umumnya menggunakan persentase. Fatwa tersebut menegaskan bahwa praktik pembungaan uang memenuhi kriteria riba nasiah, sehingga termasuk salah satu bentuk riba yang hukumnya haram, baik melalui lembaga keuangan seperti bank,
asuransi, pasar modal, pergadaian, dan koperasi, maupun bagi individu. MUI juga menegaskan umat Islam tidak diperbolehkan melakukan transaksi berbasis bunga dengan lembaga keuangan konvensional apabila di wilayahnya telah tersedia lembaga keuangan syariah yang mudah dijangkau. Namun, dalam kondisi tidak ketersediaannya lembaga keuangan syariah, transaksi dengan lembaga konvensional diperbolehkan atas dasar prinsip darurat atau hajat. Jadi, kesimpulannya, kalau menurut Islam ada 3. Yang pertama, riba. Bunga bank disamakan dengan riba, yaitu kelebihan yang diisyaratkan atas pinjaman. Yang kedua, haram. Mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank hukumnya adalah haram dan termasuk kategori riba. Yang ketiga, prinsip bagi hasil. Bank syariah mengganti sistem bunga dengan bagi hasil, di mana keuntungan dan kerugian dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan risiko investasi bersama. Dan menurut bank konvensional ada 3. Yang pertama, keuntungan modal. Bunga bank adalah kompensasi atas penggunaan modal atau uang yang diberikan kepada peminjam. Yang kedua, sistem tetap. Bunga bank umumnya bersifat tetap dan dihitung berdasarkan jumlah pinjaman, tanpa memperhatikan untung atau rugi dari nasabah. Dan yang ketiga, perjanjian. Hubungan antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan suku bunga yang telah ditentukan di awal. Jadi kesimpulannya adalah bunga bank menurut Islam adalah riba yang haram karena dianggap sebagai tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi utang piutang. Sebaliknya, bunga bank konvensional adalah komponen utama sistem keuangan yang diperbolehkan dalam pandangan konvensional, tetapi diharamkan dalam pandangan mayoritas ulama Islam karena perbedaan prinsip dalam penentuan kesepakatan dan pengelolaan risiko. Baik, cukup sekian yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.